persentase keseluruhan itu 97,86%. Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Kupang Adelgina Liu SPD, keluhkan bahwa hampir 200 siswa-siswinya tidak dapat mengikuti KBM disebabkan karena pulang kampung pasca pandemi COVID-19. Ketika ditemui di ruang kerjanya, Adelgina menjelaskan bahwa KBM di sekolahnya mengalami kendala pasca COVID-19, sedangkan pihaknya telah mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran baru yang akan dilaksanakan secara online bagi siswa baru. Adelgina juga menjelaskan bahwa peserta ujian sekolah dan ujian nasional tahun pelajaran 2019/2020 untuk SMA Negeri 9 Kota Kupang sebanyak 200 peserta dan 1 orang meninggal dunia, dan jumlah presentase kelulusan sebesar 97,86%. Untuk lebih jelasnya ikuti perbincangan channel News Daring bersama Adelgina Liu SPD. Selamat pagi Ibu. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, strategi atau langkah apa yang dipakai untuk penerapan KBM di sekolah Ibu? Baik, dalam rangka menghadapi COVID-19 ini, kita tahu bahwa sudah dari bulan Maret itu terjadi dan dia berjalan. Sekarang posisi kalau di sekolah ini, kami sudah persiapan untuk masuk tahun ajaran baru. Selain melepas tahun ajaran lama, masuk tahun ajaran baru. Dan kalau untuk tahun ajaran baru ada banyak di dalam, termasuk melepas kelas 12 yang kemarin menyelesaikan studi tahun ajaran 2019-2020, terus nanti tahun ajaran 2020-2021 yang dimulai dari bulan Juli, itu awalnya itu PPDB. Nah, itu sudah koordinasi ke dinas bahwa pendaftaran online. Nah, untuk menghadapi ini semua itu juga menjadi kendala karena di pihak sekolah untuk persiapan menghadapi COVID ini tidak ada. Jadi kami menghadapinya dengan beberapa langkah, mengikuti surat edaran dari Menteri maupun surat edaran yang sudah diperbaharui dengan kondisi yang ada lewat surat edaran Kadis, Gubernur dan turun ke Kadis. Itu kami untuk menghadapi COVID itu mempersiapkan di sekolah ada disinfektan, ada hand sanitizer, ada persiapan tempat air untuk cuci tangan, sabun, dan juga ada pengecekan suhu tubuh. Itu kami beli pakai anggaran dana BOS 1 bulan 1 yang diadakan karena COVID ini. Terus ada persiapan masker untuk Bapak Ibu guru. Jadi untuk SMA 9 itu mempersiapkan 100 masker itu dibagikan kepada khusus untuk Bapak Ibu guru. Nah, untuk menghadapinya di tahun-tahun ajaran yang baru itu pendaftaran online. Harapan kami COVID ini dia berlalu itu kurang lebih bulan Agustus atau bulan Juli mulai kami persiapkan segala sesuatu dan KBM. Tapi sampai dengan kemarin seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Kota Kupang itu sudah ada yang meninggal dan positif. Dan itu bukan dari luar, tapi langsung dari dalam. Sekiranya ini juga kendala. Dan untuk menghadirkan Bapak Ibu guru di sekolah juga, itu saya bagi piket. Tapi bagi yang tidak takut dengan COVID pasti datang, tapi yang takut tidak datang. Dan untuk SMA Negeri 9 Kupang itu kami piketnya 1 hari itu 14 orang. Jadi untuk guru-gurunya di 1 minggu 1 kali, tapi untuk pegawainya 1 minggu 2 kali. Ya, baik, terkait dengan kelulusan kelas 12 ya. Iya. Berapa yang lulus dari jumlah siswa kelas 12 berapa banyak? Baik. Untuk kelulusan SMA Negeri 9 Kupang itu peserta ujian tahun ajaran 2019-2020 itu 200 orang. Tapi pada bulan Desember 1 meninggal. Tapi sudah nama pesertanya sudah ada, maka masih termasuk dalam presentase. Jadi untuk SMA Negeri 9 Kupang yang dinyatakan lulus itu untuk jurusan bahasa peserta ujiannya 31 orang, yang lulus itu 100% jurusan bahasa. Untuk jurusan
IPS peserta ujiannya 70 orang, yang tidak lulus 1 orang yang meninggal. Untuk jurusan IPA, jadi persentasenya untuk IPS itu 98,57%. Untuk jurusan IPA itu peserta ujiannya 99 orang, yang tidak lulus 2 orang, yang lulus 97 orang dengan persentase 97,58%. Kalau persentase keseluruhan itu berapa persen kelulusan? Persentase keseluruhan itu 97,86%. Baik, kita kembali lagi dengan sistem pembelajaran yang saat ini terkendala ya. Nah, berapa banyak jumlah siswa yang saat ini sedang offline dan online dalam berpartisipasi mengikuti KBM? Ya, baik. Untuk siswa ini sampai dengan saat ini sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar secara online, offline dan manual, itu sudah ada di kami, dan laporan itu kami teruskan ke dinas. Itu tidak 100% partisipasi. Alasannya yang pertama, yang online siswa kendala di pulsa, karena untuk SMA tidak ada bantuan pulsa dari pusat, kecuali yang SMK. Untuk siswa tidak ada pulsa. Jadi yang dapat pulsa itu Bapak Ibu guru itu. Nah, kendala itu siswa mau untuk belajar tapi kendalanya tidak ada pulsa. Terus yang berikut untuk yang offline itu sudah kami bagikan pekerjaan siswa, tapi untuk mengumpulkan siswa agak sedikit rumit karena tidak boleh mengumpulkan lebih dari 10 orang. Jadi untuk siswa datang ke sini, kami juga pakai perantara, pakai siswa juga untuk mengantarkan hasil kerja siswa, terus kami buat dalam bentuk portofolio. Sekarang kami masuk karantina 3. Kemarin karantina 1-2 sudah, sekarang karantina 3. Sedangkan yang manual itu guru membagikan tugas lewat grup WA, memberikan, terus siswanya kerja di rumah. Hasilnya nanti dikumpulkan pada tanggal 2 Juni, itu sesuai dengan instruksi pertama, bahwa karantina 3 ini sampai dengan 30 Mei. Terus 2 Juni kita mulai KBM lagi. Itu untuk yang manual, yang siswa yang belajar manual di rumah. Nah, itu kendala yang berikut lagi. Siswa kami ini ada yang dari luar daerah. Maksudnya datang tinggal numpang dengan orang. Terus masa Covid ini karena makanan dan lain-lain kebutuhan sehari-hari meningkat, jadi lebih cenderung memilih untuk pulang kampung. Nah, yang pulang kampung ini yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Bagaimana pihak sekolah dapat menilai para siswa dalam mengikuti KBM secara offline dan online? Ya, untuk mengukurnya kami pakai hasil-hasil pekerjaan siswa yang dikumpulkan. Jadi hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya yang offline, online dan manual itu lumayan, karena ada bukti dari Bapak Ibu guru ya, yang pulang kampung dari jumlah siswa 600-an orang kelas 10 dan 11 yang pulang kampung itu tidak sampai 200. Itu yang pulang kampung, sedangkan yang 400-nya ada di sekitar Kota Kupang. Nah, dari sekian banyak yang pulang kampung ini, langkah apa yang diambil oleh pihak sekolah untuk mereka tetap mengikuti KBM dan penentuan naik kelas? Nah, itu dia. Bukan sekolah tidak ada langkah-langkah kebijakan yang ada. Nanti siswanya, karena untuk sementara komunikasi juga tidak tersampaikan kepada siswa. Karena tidak semua kami punya nomor siswa, kecuali yang ada grup WA. Misalnya saya sendiri ada grup WA untuk IPA IPS bahasa. Kalau grup WA untuk wali kelas ada. Jadi wali kelas yang sempat menghubunginya siswa bisa, siswa yang adalah anak wali. Tapi kalau yang tidak sempat itu tidak bisa. Apakah mereka yang pulang kampung ini tidak diketahui oleh pihak sekolah? Ini terjadi pulang kampung ini setelah karantina 1-2 itu. Masuk karantina 2, mau karantina 3, ketika kami menganjurkan siswa datang ambil tugas, baru kami tahu kalau ternyata siswa ada yang
pulang kampung. Itu laporan dari teman-temannya. Karena siswanya tidak kumpul tugas karantina 1-2, tidak ambil yang baru, kami tanya. Lumayan banyak ya Bu ya, Iya, lumayan 200-an, hampir Iya. 200-an ya. Sayang ya mereka ini. Ya, kita bertanya tuh berapa tenaga pengajar Ibu yang membantu mengajar anak-anak secara offline dan online? Kalau untuk tenaga pengajar itu 57 orang. Itu yang ASN dan yang GTT, guru tidak tetap. Itu 57 orang. Dan semua ada partisipasi dalam pembelajaran online, offline, dan manual. Sedangkan kalau guru kelas 12, kan ada guru yang tidak mengajar kelas 10 dan 11. Itu tidak mengajar sama sekali. Apa tidak diberikan satu tugas kepada mereka sekalipun kelas 12 sudah off ya? Iya. Mereka sebagai guru-guru pembimbing dibagi dalam beberapa klaster untuk mendidik anak-anak yang kelas 10, kelas 11 ini. Nah, kalau untuk yang guru-guru kelas 12, kebetulan guru-guru ini ada dalam kelompok MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Itu sudah ada, itu terbentuk dari dulunya, itu memang ada. Jadi itu tergantung. Misalnya guru kelas 10 dan 11 berhalangan atau tidak bisa untuk memberikan pembelajaran, mungkin kendalanya itu sakit, atau mungkin ada yang kematian dan harus diganti dalam masa waktu pembelajaran, itu guru kelas 12 dipakai karena dalam kesatuan MGMP mata pelajaran di sekolah. Baik Bu, pertanyaan terakhirnya Bu ya, pesan dan harapan Ibu terhadap siswa-siswi yang ada di lingkungan Ibu dan kepada orang tua serta masyarakat NTT umumnya. Pesan saya kepada orang tua adalah, dan juga siswa-siswi, mari kita taati anjuran pemerintah untuk membantu mensukseskan untuk COVID ini tidak menyebar lagi dan cukup. Dan dukungan kita adalah melakukan semua anjuran pemerintah, yaitu pakai masker, siapkan hand sanitizer, tidak boleh bepergian kemana-mana selama masa COVID. Dan kalau bisa karantina, kalau memang di rumah, betul-betul kita lakukan itu di rumah. Tapi kita bisa keluar rumah kalau itu penting. Dan kepada orang tua, untuk mendukung kami pihak sekolah, anaknya dibantu untuk pembelajaran di rumah. Nanti sebentar lagi pasti ada masa libur panjang, biasanya ada itu bulan Juni sampai dengan pertengahan Juli. Itu mungkin kami kasih kesempatan untuk siswa istirahat di rumah. Tapi dalam masa pembelajaran, mari dukung kami supaya semua bisa berjalan. Untuk pemerintah, kalau memang ada aturan untuk kami membantu orang tua lewat BOS, kalau bisa ada juknis. Jangan hanya melalui surat edaran, tapi kalau bisa ada petunjuk supaya kami melakukan itu dengan baik, karena pada akhirnya yang bertanggung jawab juga kami yang ada di pihak sekolah untuk keuangan. Baik Bu, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan pagi hari ini. Terima Tuhan kasih. berkati. Selamat pagi. Baik.